وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah atau masih di dalam bab silaturrahim dan birrul walidain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Zainab Ats-Tsaqafiyah imraati Abdullah bin Mas'ud, istri dari Abdullah bin Mas'ud. Namun kita belum menarik pelajaran dari hadis ini, yaitu hadis Zainab Ats-Tsaqafiyah. Kita baca sekali lagi hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Zainab Ats-Tsaqafiyah imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha. Diriwayatkan dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha. Semoga Allah meridai Abdullah bin Mas'ud dan semoga Allah meridai istri beliau yaitu Zainab. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Walau min huliyikunna, meskipun kalian menyedekahkannya itu berupa perhiasan-perhiasan kalian. Qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud, maka aku pulang menemui suamiku yaitu Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu, aku katakan kepadanya, innaka rajulun khafifudz dzatil yad, engkau ini adalah seorang laki-laki yang khafif. Khafif di situ apa? Ringan. Artinya secara bahasa ringan. Dzatil yad, kepemilikan tangannya, perbendaharaan tangannya itu ringan. Nah, maksudnya apa di sini? Qalilul mal, hartanya itu sedikit, duitnya sedikit. Engkau ini adalah seorang laki-laki yang hartanya sedikit. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah fa'tihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fa'tihi, fas'alhu, tolong engkau datang kepada Rasulullah untuk menanyakan perkara ini. Yaitu apa perkaranya? Fa in kana dzalika yujzi'u anni, kalau aku bersedekah kepadamu dan ini sedekahku nanti dihukumi sah, maka aku akan menyedekahkan perhiasanku ini kepadamu saja. Wa illa, jika tidak, saraftuha ila ghairikum, maka aku berikan kepada yang selain engkau. Faqala Abdullah, maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, bali'tihi anti, engkau saja yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu, maka berangkatlah siapa? Zainab tadi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minal ansari bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana ada seorang imro'ah, ada seorang wanita lagi, minal ansar, dari kalangan ansar, bibabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang ada di pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajati hajatuha, keperluanku sama seperti keperluannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mahabah, kewibawaan, hingga kami, siapapun di antara kami kalau hendak datang ke Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, segan. Kami merasa segan, merasa sungkan kalau hendak bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaina Bilal, bertepatan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Bilal keluar dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini dimanfaatkan kesempatannya oleh
siapa? Zainab tadi. Faqulna lahu, kami katakan kepadanya, i'ti Rasulullah, tolong kamu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirhu, kabarkan kepadanya, annam ra'ataini bil babi tas'alanik, kabarkan bahwasanya ada dua orang wanita bertanya tentang perkara agama ini kepada engkau wahai Rasulullah. Yaitu apa? Atujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah sah sedekahnya kami ini kalau kami memberikan sedekah itu kepada suami-suami kami? Suami-suami kami berarti di sini maksudnya kalau ada wanita seperti saya juga, bukan satu wanita suami banyak, enggak. Azwaj di sini kan jamak. Artinya kalau ada nanti wanita yang semisal dengan saya bersuamikan suami yang hartanya itu sedikit, boleh enggak kita nanti sedekahnya ke suami saja? Wa ala aitamin fi hujurihima. Dan juga kalau kita punya anak yatim yang sedang kita asuh, kalau kita sedekahnya ke anak yatim asuhan kita sendiri aja boleh atau enggak gitu. Wala tukhbirhu man nahnu. Jangan engkau kabarkan siapa kami ini. Fadakhala Bilal, maka masuk lagi Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, ditanya oleh Bilal. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, man huma, siapa dua wanita itu? Qala imra'atun minal ansari wa Zainabu, ada seorang wanita dari Ansor dan juga satunya lagi Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuz zayani bihi, Zainab yang mana dia? Qala imra'atu Abdillah, yaitu Zainab yang merupakan istri dari Abdullah ibn Mas'ud. Nah, dalam hadis ini kan hanya disebutkan Abdullah saja. Ini faidah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kalau di dalam hadis itu hanya disebut Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang paling senior di antara 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ada 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang ini yang paling senior, termasuk di antara al-asabiqun al-awwalun, yang pertama kali masuk Islam, namun bukan dari kabilah Quraisy, akan tetapi Abdullah bin Mas'ud dari kabilah Hudzail. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Umar, putra dari Umar ibn al-Khattab. Umar masuk Islam, keluarganya masuk Islam juga. Kemudian yang masuk Islam selanjutnya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, karena Amr ibn al-As itu masuk Islamnya setelah pertempuran Khandaq di tengah-tengah antara perjanjian Hudaybiyah sampai dengan Fathu Makkah. Perkiraannya di situ Amr bin As itu baru masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid juga. Nah, putranya juga ikut masuk Islam bersama dengan ayahnya. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini yang paling muda, karena beliau baru lahir di saat Nabi SAW dan kaum muslimin itu sedang diboikot di tahun ke-10 kenabian. Pada saat tahun pemboikotan tersebut dan pemboikotan dihentikan, tidak lama berselang lahirlah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, karena yang paling tua tadi adalah Abdullah bin Mas'ud, maka di dalam tradisi para ahli hadis kalau menyebutkan sahabat itu Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi disampaikan oleh Bilal tadi yang Zainab di sini adalah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaban dari pertanyaan mereka berdua. Lahuma ajrani, mereka berdua dapat 2 pahala.
Pahala apa? Yang pertama adalah ajrul qarabah, pahala silaturahim, pahala mendekatkan pertalian kerabat satu dengan yang lainnya. Pahala yang kedua yang didapati dari apa yang mereka lakukan kalau mereka bersedekah kepada kerabat dekat, yaitu pahala sedekahnya itu sendiri. Al-hadits muttafaqun alaih. Nah, dari sini ikhwas sekalian, pelajaran utama yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pada pertemuan sebelumnya belum sempat kita tarik pelajarannya, yaitu apa? Pertama, hadis ini menyebutkan mengabarkan kepada kita keutamaan bersedekah kepada keluarga dekat. Sedekah yang diperuntukkan kepada keluarga dekat ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hanya sekedar sedekah yang diberikan kepada seorang yang tidak diketahui, yang dia tidak memiliki hubungan pertalian darah. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya silaturahim itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu amal soleh yang amat sangat besar. Memutuskan silaturahim itu juga adalah dosa besar. Nanti setelah bab ini kita akan masuk ke dalam bab tentang keharamannya memutus silaturahim. Sampai-sampai ancamannya memutuskan silaturahim itu adalah la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, belum akan masuk surga. Al-qati', kata Nabi SAW, yang memutus silaturahim. Nah, ini pelajaran pertama dan yang utama kita lihat dari hadis ini, karena ini yang memiliki kesesuaian dengan bab silaturahim ini, yaitu sedekah yang diperuntukkan kepada kerabat dekat. Sedekah yang diperuntukkan kepada kerabat dekat, kalau kita mengingat teorinya Imam An-Nawawi tentang apa itu silaturahim. Silaturahim itu kan al-ihsan ilal aqarib, semua perbuatan baik yang kita lakukan terhadap keluarga dekat kita, terhadap orang-orang dekat kita, itu adalah silaturahim. Semua jenis perbuatan baik. Imam Nawawi mengutip dari para ulama, wataratan bil mal, terkadang dengan memberikan harta, wataratan bil khidmah, kalau nggak bisa memberikan harta dengan bantuan khidmah, wataratan biz ziarah, atau hanya sekedar saling mengunjungi, atau hanya sekedar saling menyapa. Nah, ini silaturahim. Nah, ini adalah salah satu bentuk silaturahim, yaitu al-ihsan bil mal, berbuat baik dengan harta. Ini apa? Pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, bukan merupakan aib kalau istri sedekah ke suami. Suami jangan merasa dihinakan karena diberi duit sama istri. Tetapi apa? Kalau diberi duit oleh istri, jazakillahi khairan, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Karena apa? Seorang yang menerima pemberian, itu berarti orang tersebut telah memberikan kesempatan bagi orang yang memberi untuk melakukan kebaikan. Nah, ini mungkin dalam majelis-majelis sebelumnya pernah saya sampaikan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau menceritakan ayahnya dulu ketika diberi pemberian oleh Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, "A'tihi ya Rasulullah ila man huwa afqara ilaihi minni." Berikan saja kepada yang lebih membutuhkan daripadaku, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Khudhu fatamawwalhu. Kamu ambil, kamu jadikan hartamu, kamu simpan. Au tasaddaq bihi, atau kamu kalau enggak butuh, kamu bisa menyedekahkan itu kembali gitu. Fama ja'aka min hadzal mal, kata Nabi, apapun yang datang kepada engkau dalam bentuk harta ini gitu kan, wa anta ghairu sa'ilin wa ghairu musrifin, kamu tidak pernah berharap untuk memintanya dan kamu juga tidak pernah berlebih-lebihan di dalam memintanya, ambil pemberian itu kan. Wa ma ghairu dzalika, tapi kalau tidak demikian, atau memang di dalam hatinya itu ada niatan untuk mencari pemberian duniawi seperti itu gitu kan, maka
kata Nabi apa? Fala tutbi' nafsak. Jangan fala tutbi'hu nafsaka. Jangan kamu ikutkan nafsumu itu kepada keinginan angan-angan untuk mendapatkan harta tersebut. Jadi kan ceritanya Umar bin Khattab ini melakukan apa? Melakukan suatu pekerjaan. Itu membantu Rasulullah SAW dalam mengelola zakat. Yang namanya zakat, amil berhak. Allah sebutkan binasil Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya amil adalah salah satu asnaf yang berhak mendapatkan sedekah atau zakat. Maka bagian tersebut diberikan kepada Umar sebagai upah, karena itu haknya amil. Nah, Umar bin Khattab itu dalam riwayat lain menyampaikan kepada Rasulullah, uridu an yakuna amali hadza shadaqatan. Aku ingin amalku ini menjadi sedekah. Aku udah punya profesi sendiri. Umar bin Khattab itu bertani. Bersama dengan tetangganya itu mengelola tanah yang ada di Madinah setelah hijrahnya itu. Dari situlah beliau menafkahi keluarganya. Nah, dapat tambahan ketika beliau itu membantu Nabi SAW membagi-bagikan zakat, membagi-bagikan sedekah, ada bagiannya untuk Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, saya tidak membutuhkan ini, beri kepada yang lebih membutuhkan. Aku ingin amalku ini menjadi sedekah. Nah, baru tadi oleh Nabi SAW ambil. Nah, jadi kaidahnya di sini siapapun yang memberi, gitu. Siapapun yang memberi, jika Anda tidak berharap terhadap pemberian tersebut, itu hukum asalnya dalam Islam boleh diambil. Nah, di sini istri memberi sedekah kepada suami. Suami nggak perlu gengsi, tetapi ambil. Kalau memang nggak butuh, suami nanti bisa sedekahin ke yang lain. Misalnya pada saat itu meskipun dianggap oleh istrinya duitnya dikit, ya nih kasihan suamiku duitnya dikit ini. Nih ya dikasih gitu. Oh jazakillah khairan. Diambil oleh ayahnya, ternyata dia punya keponakan yang lebih miskin lagi, kasih ponakannya yang lebih miskin. Aqarib. Lihat aqarib yang lain, kerabat-kerabat yang lain yang memang lebih membutuhkan. Nah, jadi di sini bukan aib ketika istri itu memberi kepada suami dalam hal ini ya. Dan itu dibenarkan oleh syariat.